Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh penggunaan media sosial dalam pembelajaran teknik terhadap keterampilan interpersonal siswa. Sebelum mempresentasikannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christopher Selitonga, NIM 52133220002. Baik, adapun latar belakang masalah proposal saya, yaitu di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Media sosial menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran teknik otomotif. Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan adalah untuk mengembangkan keterampilan interpersonal siswa. Kemajuan teknologi telah mengubah cara kita belajar dan berinteraksi. Keterampilan interpersonal adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Penggunaan media sosial dalam pembelajaran teknik otomotif dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keterampilan interpersonal siswa, memfasilitasi kolaborasi, dan meningkatkan keterlibatan. Oke, saya lanjut. Kemudian identifikasi masalah. Ada 3 identifikasi masalah proposal ini. Yang pertama itu kurangnya interaksi tatap muka, di mana penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi kesempatan siswa untuk berinteraksi secara langsung, mempengaruhi keterampilan komunikasi dan empati. Kemudian masalah yang kedua yaitu gangguan dari pembelajaran. Media sosial dapat menjadi sumber gangguan, mengganggu fokus siswa dan menghambat pembelajaran materi teknik otomotif. Kemudian masalah yang ketiga yaitu perubahan perilaku sosial. Penggunaan media sosial yang tidak tepat dapat mengubah perilaku sosial siswa, seperti kurangnya etika dan kepekaan terhadap orang lain. Pembatasan masalah. Fokus pada pembelajaran teknik otomotif. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana penggunaan media sosial dalam pembelajaran teknik otomotif dapat mempengaruhi keterampilan interpersonal siswa. Kemudian populasi siswa SMK, studi akan dilakukan pada siswa sekolah menengah kejuruan yang mengambil jurusan teknik otomotif. Yang ketiga, aspek keterampilan interpersonal. Penelitian akan mengkaji aspek-aspek keterampilan interpersonal seperti komunikasi, empati, dan kerjasama tim. Kemudian ada perumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana pengaruh penggunaan media sosial dalam pembelajaran teknik otomotif mempengaruhi keterampilan interpersonal siswa. Kemudian perumusan masalah yang kedua yaitu tentang strategi. Apa saja strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengaruh positif media sosial terhadap keterampilan interpersonal siswa. Kemudian ada pun tujuan penelitian ini, yang pertama itu menganalisis pengaruh penggunaan media sosial dalam pembelajaran teknik otomotif terhadap keterampilan interpersonal siswa. Tujuan yang kedua itu mengembangkan strategi untuk meningkatkan pengaruh positif media sosial terhadap keterampilan interpersonal siswa. Adapun manfaat penelitian ini bagi siswa, siswa dapat memahami dampak penggunaan media sosial terhadap keterampilan interpersonal mereka dan mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan manfaatnya dalam pembelajaran. Manfaat bagi guru, guru dapat merancang pembelajaran yang memanfaatkan media sosial secara efektif dan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal siswa. Manfaat bagi sekolah, sekolah dapat mengembangkan kebijakan dan program yang mendorong penggunaan media sosial yang sehat dan konstruktif dalam pembelajaran. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara teknologi digital dan keterampilan sosial siswa. Kemudian masuk pada kajian teoritis. Yang pertama, media sosial dalam pembelajaran. Penggunaan media sosial dapat memfasilitasi pembelajaran kolaboratif, berbagai sumber daya, dan komunikasi yang lebih efektif antara guru dan siswa.
Kajian teori yang kedua, keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal mencakup kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian teori yang ketiga yaitu teknik otomotif. Pembelajaran teknik otomotif memerlukan tidak hanya penguasaan materi, tetapi juga kemampuan berkolaborasi dan memecahkan masalah secara tim. Adapun penelitian yang relevan terhadap proposal penelitian ini, yang pertama itu pengaruh penggunaan media sosial terhadap keterampilan interpersonal siswa SMK Teknik Otomotif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memiliki pengaruh positif terhadap keterampilan interpersonal siswa SMK Teknik Otomotif, khususnya dalam hal komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Kemudian penelitian yang relevan kedua, peran media sosial dalam meningkatkan keterampilan interpersonal siswa teknik otomotif. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan keterampilan interpersonal siswa teknik otomotif, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah. Kemudian penelitian yang ketiga itu pemanfaatan media sosial Instagram untuk meningkatkan keterampilan interpersonal siswa SMK Teknik Otomotif. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial Instagram dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal siswa SMK Teknik Otomotif seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah. Rangka berpikir dan hipotesis penelitian. Yang pertama, penggunaan media sosial. Siswa memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dan berkolaborasi dalam pembelajaran teknik otomotif. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan interpersonal. Interaksi dan kolaborasi melalui media sosial membantu siswa mengembangkan keterampilan interpersonal seperti komunikasi, kerjasama, dan empati. Adapun hipotesis penelitiannya yaitu penggunaan media sosial dalam pembelajaran teknik otomotif berpengaruh positif terhadap keterampilan interpersonal siswa. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 program keahlian teknik otomotif di SMK Negeri 2 Medan. Sampel yang diambil adalah 30 siswa kelas 10 yang terpilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih sampel yang dianggap dapat mewakili populasi. Kemudian desain penelitian. Yang pertama itu melakukan observasi awal. Peneliti melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi penggunaan media sosial dalam pembelajaran teknik otomotif. Kemudian yang kedua, pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner wawancara dan dokumentasi terkait penggunaan media sosial dan keterampilan interpersonal siswa. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis regresi untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap keterampilan interpersonal. Definisi operasional. Yang pertama, penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial dalam pembelajaran teknik otomotif seperti berbagi informasi, diskusi, dan kolaborasi. Kemudian yang kedua, keterampilan interpersonal, kemampuan siswa dalam berkomunikasi, berempati, bekerja sama, dan membangun hubungan positif dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, pembelajaran teknik otomotif, proses pembelajaran di program keahlian teknik otomotif yang mencakup teori dan praktik di bengkel. Kemudian yang keempat, siswa, para peserta didik kelas 10 program keahlian teknik otomotif di SMK Negeri 2 Medan. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Pertama itu dengan menggunakan kuesioner, digunakan untuk mengumpulkan data tentang penggunaan media sosial dan keterampilan interpersonal siswa. Dan yang kedua itu wawancara, dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam terkait pengalaman siswa dalam menggunakan media sosial dan mengembangkan keterampilan interpersonal. Kemudian yang ketiga itu dokumentasi, dapat mengambil berupa foto, video, dan catatan selama proses pembelajaran teknik otomotif di kelas. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama itu dengan menggunakan analisis deskriptif, mendeskripsikan karakteristik responden dan variabel penelitian. Kemudian yang kedua itu
melakukan uji prasyarat, meliputi uji normalitas dan uji homogenitas data. Kemudian yang ketiga itu melakukan uji hipotesis menggunakan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap keterampilan interpersonal. Kemudian termasuk pada hipotesis statistik. Hipotesis nolnya itu tidak ada pengaruh penggunaan media sosial dalam pembelajaran teknik otomotif terhadap keterampilan interpersonal siswa. Kemudian hipotesis alternatifnya itu terdapat pengaruh penggunaan media sosial dalam pembelajaran teknik otomotif terhadap keterampilan interpersonal siswa. Nah, itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai proposal penelitian saya hari ini. Pada teman-teman yang masih belum mengerti mengenai presentasi proposal penelitian saya hari ini, saya persilakan untuk bertanya. Ya, persilakan Saudara Sunli Sirait. Baik, kepada Saudara Sunli Sirait, yang dimana pertanyaannya itu apa saja keterampilan interpersonal yang penting bagi siswa teknik otomotif ya? Baik, jadi ada beberapa keterampilan interpersonal yang penting bagi siswa teknik otomotif, yang dimana yaitu yang pertama itu ada komunikasi. Siswa teknik otomotif itu perlu dapat berkomunikasi secara lisan dan tertulis secara efektif. Kemudian keterampilan yang kedua itu dapat memecahkan masalah. Jadi siswa teknik otomotif itu dapat memecahkan masalah secara efektif. Kemudian keterampilan yang ketiga itu dapat bekerja sama dengan tim. Kemudian yang keempat itu keterampilan kepemimpinan. Jadi siswa teknik otomotif itu harus dapat memimpin orang lain. Kemudian yang kelima itu keterampilan interpersonal. Nah, keterampilan interpersonal ini siswa itu harus dapat membangun hubungan dengan orang lain. Saja yang dapat saya jawab mengenai pertanyaan saudara. Apakah saudara cukup jelas atau ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih kepada Saudara Sunli. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Persilakan. Baik, moderator, saya ingin bertanya. Ya, dipersilakan Saudara Philips. Baik, saya Philip Simanjuntak. Nah, apa saran sosial secara aktif dan Tolong diulangi Saudara Philips. Suaranya terputus-putus. baik sebentar. Apakah suara saya terjelas dengan bagus? Oh ya, terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, apa saran tim penyaji untuk menggunakan media sosial secara efektif dalam pembelajaran teknik otomotif? Terima kasih. Baik, jadi pertanyaan Saudara Philips itu apa saran tim penyaji untuk menggunakan media sosial secara efektif dalam pembelajaran teknik otomotif ya? Ya, benar sekali. Baik, ini langsung saja saya jawab. Jadi saran saya itu bagi guru, yang pertama itu guru harus membuat konten yang menarik dan berisikan informasi-informasi yang penting.
Kemudian yang kedua itu guru harus sering berinteraksi dengan siswa. Kemudian yang ketiga itu guru harus menggunakan media sosial untuk mempromosikan pembelajaran yang dia terapkan. Kemudian yang keempat itu guru harus memantau penggunaan media sosial siswa agar tidak menyalahgunakannya. Nah, itu saja saran saya bagi guru. Kemudian saran saya bagi siswa itu yang pertama ada, jadi siswa itu harus menggunakan media sosial untuk belajar tentang teknik otomotif. Kemudian yang kedua itu siswa harus menggunakan media sosial untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman sekelas. Jadi itu berkaitan dengan proyek-proyek tentang teknik otomotif. Kemudian yang ketiga itu siswa harus menggunakan media sosial dengan aman dan bertanggung jawab. Nah, di sini siswa tidak boleh melakukan pelecehan online terhadap siapapun itu. Dia harus bertanggung jawab menggunakannya. Kemudian yang keempat itu siswa harus menggunakan media sosial untuk membangun jaringan profesional. Nah, jadi di sini siswa harus mencari tahu lowongan-lowongan kerja atau magang yang berkaitan tentang teknik otomotif. Nah, itu saja jawaban yang saya sampaikan terhadap pertanyaan saudara Philip. Apakah saudara Philip cukup jelas atau ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih kepada moderator dan juga tim penyaji. Saya cukup puas dengan jawaban kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Philip Simanjuntak. Pada saudara ada suara angin. Oh iya, di sini saudara Risoka telah mengecek saya pribadi karena kan jaringan yang terputus-putus. Jadi pertanyaan Risoka itu, apa saja manfaat menggunakan media sosial dalam pembelajaran teknik otomotif? Jadi ada beberapa manfaat menggunakan media sosial dalam pembelajaran teknik otomotif ini. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Jadi media sosial ini dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif sehingga meningkatkan keterlibatan dan memotivasi siswa lebih giat lagi dalam belajar. Kemudian yang kedua itu meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajaran. Nah, jadi media sosial ini memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Nah, jadi media sosial ini dapat membantu para siswa untuk bekerja sama dengan teman sekelasnya dalam proyek-proyek teknik otomotif. Dan manfaat yang keempat itu meningkatkan kesadaran dan pemahaman industri. Jadi siswa dapat terbantu untuk tetap up to date dengan tren terbaru dalam industri-industri otomotif. Kemudian yang kelima itu meningkatkan keterampilan digital dan media. Jadi siswa itu dapat mengembangkan keterampilan digital dan medianya yang penting di abad ke-21 ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban dari pertanyaan saudara Risoka. Jadi baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam presentasi seminar proposal penelitian saya hari ini. Dalam hal bertanya, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah saya. Saya akhiri presentasi hari ini atau diskusi hari ini. Selamat malam. Malam.